Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di video belajar pertemuan ke-13 hari ini. Kita akan membahas komunikasi antar budaya khususnya pada era digital, di mana pada sesi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menilik beberapa fenomena yang terjadi sebagai akibat dari budaya dan juga kaitannya pada konteks komunikasi antar budaya yang terjadi di kanal media sosial. Baik, kita lanjut. Pertama, saya awali pada sebuah ironi besar yang disampaikan oleh Prof. Deddy Mulyana ya pada salah satu sesi seri webinarnya, bahwa ketika perkembangan teknologi komunikasi telah mencapai tahap yang memudahkan semua bangsa di dunia melakukan pertukaran budaya yang saling menguntungkan, justru teknologi komunikasi terutama media sosial itulah kita gunakan untuk saling menghancurkan. Nah, ini ya teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi kita awali dengan sebuah ironi bahwa memang secanggih apapun itu media ya, tentu semuanya akan kembali pada si penggunanya gitu. Nah, media ini kan hanya sebatas keterhubungan ya antara pengguna dan juga dunia dengan jangkauan yang sangat luas. Pada saat yang sama, kehadiran teknologi komunikasi yang semakin canggih ini dapat kita gunakan untuk melakukan pertukaran budaya. Tentu itu adalah sebuah peluang besar. Tapi tak jarang juga isu kasus-kasus yang justru pemicunya adalah dari interaksi yang terjadi di media sosial sebagai akibat dari pertukaran budaya yang tidak sesuai, yang bahkan saling mempertahankan satu sama lain, sehingga dari situlah kemudian memicu untuk konflik yang lebih besar, bahkan berimbas pada dunia nyata juga atau real life gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, beralih pada beberapa infografis di sini ya, teman-teman pasti sudah paham apa saja dampak dan bagaimana kemudian teman-teman membatasi aktivitas bermedia sosial. Sebelum kita masuk pada konteks antar budaya, maka saya ingin membahas tentang bagaimana kemudian keberadaan media sosial ini dapat mempengaruhi sisi personal kita sebagai individu ya, tentu saja sebagai penggunanya. Karena berbicara soal media sosial, maka tak terlepas dari preferensi pengguna, di mana banyak sekali ya preferensi dari pengguna media sosial kenapa dia menggunakan platform media sosial tertentu. Ada yang dia hanya menggunakan untuk sebagai sarana kebutuhan informasi saja. Ada yang sebagai wadah untuk pendidikannya, ada mungkin yang sebagai hiburan dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi concern di sini adalah aktivitas media sosial yang berlebihan khususnya akan merusak mental gitu ya bagi si pengguna secara personal gitu. Banyak kecanduan media sosial ini terutama disebabkan oleh intensitasnya. Ada juga yang disebabkan oleh kepuasannya gitu ya. Ada juga yang disebabkan oleh kecemburuan sosial gitu yang terjadi di media sosial gitu, dan banyak lagi. Nah, mungkin saja kita ini adalah beberapa di antara korban ganasnya intensitas penggunaan media sosial yang sampai kepada kecanduan media sosial, sehingga kita perlu detox gitu ya. Masing-masing orang tentu memiliki caranya tersendiri untuk detox media sosial gitu ya. Bahkan banyak sekali sekarang ya fasilitas gitu ya yang disediakan seperti hipnoterapi dan lain sebagainya ya untuk mengurangi tingkat kecanduan media sosial gitu. Jadi penggunaan media sosial yang berlebihan ini nggak kalah seperti menggunakan kita merokok gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakannya tidak dalam koridor yang tepat, tentu itu akan berimbas negatif pada diri kita gitu ya. Berbeda ketika memang ya dia pekerjaannya di media sosial ya, tentu saja bisa ada keuntungan profit ya, entah itu profit dalam bentuk uang gitu ya atau yang lainnya gitu.
Tapi kalau misalkan tidak menikmati, tentu saja gitu ya, kembali akan pada ke mental gitu, stres gitu ya. Apalagi jangankan kita sebagai masyarakat awam gitu ya influencer saja ya, yang memang pekerjaan utamanya adalah di media sosial, tak jarang kita mendengar berita-berita influencer yang beban gitu ya dengan adanya pressure di media sosial ya, haters, kemudian juga pengakuan yang tidak stabil gitu ya di media sosial, karena yaitu tadi ya, kadang ekspresi kita di media sosial tidak sesuai dengan ada yang di dunia nyata ya, atau ya ada teorinya dramaturgi gitu ya, seolah-olah kita membentuk diri kita sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan sehingga kita mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi tidak sehat apabila apa yang kita inginkan tidak tercapai di media sosial. Nah, ini mungkin sebagai bridging awal ya terkait dengan pengguna dan juga platform media sosial yang digunakan. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan fenomena ini ya, kampret versus cebong yang hype di media sosial di rentang tahun 2014 dan 2019 pada event Pilpres ya. Nah, antar partisipan politik ini mendapat dukungan pada kelompoknya masing-masing. Nah, ini juga dipengaruhi oleh budaya kita gitu ya, yang berlatar belakang kolektivisme. Jadi kelompok itu lebih penting. Ketika suatu kelompok ini menyatu gitu ya, antar kelompok yang mendukung partisipan politik satu dengan partisipan kelompok politik yang kedua. Nah, ini yang kemudian karena kelompok itu dianggap penting, kepentingan kelompok itu dianggap penting, maka sulit untuk kemudian mereka memiliki manajemen konflik yang baik gitu ya. Dari situlah kemudian terjadi perpecahan, bahkan perpecahan itu ditimbulkan juga oleh aktivitas mereka dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi banyak tagar-tagar yang merepresentasikan dukungan dari kedua kelompok partisipan politik ini. Nah, kemudian kerusuhan di Papua ya terjadi tahun 2019 yang sebagai anggapan bahwa kurangnya rasa persatuan dan kesatuan ya sebagai warga negara Indonesia yang pada saat itu di asrama di Surabaya yang ditinggali oleh mayoritas orang Papua gitu ya. Ada yang melihat ada bendera Indonesia jatuh ke selokan. Nah, anggapan bahwa yang melakukan itu adalah rakyat dari Papua. Nah, dari situ kemudian viral ya, berita ada di mana-mana di media sosial. Nah, itu juga yang kemudian sebagai salah satu pemicu gitu ya, adanya kerusuhan di Papua yang cukup serius gitu ya. Seperti pembunuhan, pembantaian. Nah, itu makanya bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Informasi-informasi yang beredar di media sosial kadang kita hanya melihat sebatas frame gitu ya. Kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita bangun sebenarnya ya, sebuah paradoks yang ada di media sosial dan di Indonesia khususnya itu. Nah, terkait dengan fenomena ini juga yang pada akhirnya ya akan menjadi PR kita semua, karena masih banyak gitu ya masyarakat di Indonesia yang kurang begitu paham tentang pengetahuan dalam menghargai pendapat ya. Apalagi kita tinggal di negara yang memang multikultur gitu ya, antar suku, antar etnis di Indonesia itu sangat kompleks. Kalau misalnya kita tidak diimbangi dengan kebiasaan kita ya, dimulai dari diri kita sendiri ya, kerusuhan-kerusuhan ini bisa timbul kapanpun gitu ya, bahkan bisa menjadi ancaman kita selama hidup bermasyarakat, bernegara. Nah, itu akan menjadi sebuah paradoks yang terus berkembang ya di tengah kehidupan bermasyarakat kita. Nah, ini yang kemudian didukung juga oleh pernyataan Hofstede gitu ya, terkait dengan dominasi teknologi atas budaya. Itu adalah sebuah ilusi. Jadi perangkat lunak mesin mungkin mengglobal, namun perangkat pikiran yang menggunakannya itu tidak. Secanggih apapun teknologi informasi yang kita gunakan, selama pikiran kita itu masih konvensional ke belakang, ya tidak akan kemudian teknologi itu mendukung perkembangan budaya gitu ya. Justru bisa jadi pemicu konflik,
permusuhan, perpecahan, seperti itu. Jadi janganlah sampai kita terkontrol oleh keberadaan teknologi informasi. Harusnya kita yang mengontrol keberadaan dari perkembangan teknologi informasi tersebut, termasuk media sosial ya. Banyak yang kita bisa lakukan sebagai seorang individu yang taat dalam berdigital gitu ya, taat, cakap, yaitu mulai dengan menyeleksi informasi-informasi yang dianggap bisa memicu permusuhan gitu ya. Dari seleksi ya, kemudian juga pentingnya untuk kita meliterasi diri kita terhadap perbedaan budaya. Jangan terlalu etnosentris gitu ya terhadap budaya kita, termasuk di media sosial, karena ya lalu lalang informasi di media sosial tidak bisa kita kendalikan ya. Segala bentuk banjir informasi itu pasti ada gitu. Nah itu ya, makanya penting-pentingnya kita untuk bisa preferensikan penggunaan media sosial sesuai dengan kebutuhan, dan jangan sampai juga bermedia sosial ini bisa mengubah identitas yang merujuk pada jati diri kita. Oke, kita lanjut. Beberapa temuan penelitian yang dirangkum oleh Prof. Deddy Mulyana juga menyebutkan bahwa orang berbudaya konteks rendah, yang kemarin berulang kali sudah dibahas juga ya, orangnya yang to the point, straight to the point ya, tidak suka basa-basi dan cenderung cepat gitu, cenderung mementingkan prestasi dan promosi diri gitu. Orang berbudaya konteks tinggi mementingkan jaringan sosial. Nah, seperti di budaya barat gitu ya, di Eropa, di Amerika, orang cenderung mementingkan prestasi mereka. Show off itu dianggap hal yang wajar bagi mereka. Berbeda dengan negara-negara Asia yang mayoritas konteks tinggi, yang suka basa-basi gitu ya, mereka cenderung mementingkan jaringan sosial. Makanya kita lihat gitu ya, di dunia virtual kita banyak sekali tergabung di grup-grup WhatsApp ya, kemudian juga banyak komunitas-komunitas ya, yang bisa menghubungkan satu individu dengan individu lain yang merujuk pada jejaring sosial itu tadi. Nah, makanya terasa aneh ya, bahkan di Indonesia ini kalau misalkan ada orang yang show off prestasinya itu dianggap sombong ya. Dan gak jarang juga orang-orang Asia ini menjadi objek rasisme ya menurut orang Barat gitu. Ketika fenomena-fenomena Ome TV ya, banyak yang menjadi sasaran rasisme justru orang Asia gitu. Nah ini juga ada penelitian yang menganggap bahwa orang Eropa ini cenderung rasis ya saat online games. Nah itu terkait dengan konteks budaya ya, dikaitkan pada fenomena-fenomena di dunia virtual juga. Oke, kita lanjut. Nah ini dia yang kemarin sempat saya bahas ya, berkaitan dengan tantangan tidak terlihat atau invisible challenge. Ibarat gunung es, ada yang nampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu ya berkaitan dengan behavior dan praktik gitu. Kayak misalkan cara berpakaian, tarian, makanan, ciri khas daerah-daerah itu bisa kita lihat gitu ya, dan bisa kita pelajari. Banyak literaturnya gitu yang bisa kita cepat pelajari dan cepat kita menyesuaikan gitu. Tapi yang justru yang lebih penting adalah berkaitan dengan yang tidak terlihat ini, yang tidak nampak di bawah permukaan es ibaratnya ya. Ada persepsi, attitude atau sikap ya, kepercayaan dan nilai gitu. Nah, karena persepsi ini adalah hasil dari sebuah komunikasi ya. Jadi ketika kita saling bertukar pesan itu saja belum cukup gitu ya, sampai kemudian bisa membentuk persepsi. Kadang persepsi ini juga dipengaruhi oleh cara berpikir kita seperti apa. Nah, cara berpikir kita ini yang kemudian dipengaruhi oleh budaya. Jadi komunikasi itu tidak terlepas dari budaya, karena manusianya sendiri yang melakukan komunikasi adalah si pembawa budaya, yang itu kemudian mempengaruhi cara berpikir kita ya, yang keluarannya itu adalah persepsi kita dalam melihat sesuatu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dia salah satu tadi unsur yang tidak nampak adalah persepsi. Nah setiap orang ini memiliki cara pandangnya sendiri ya dalam mempersepsikan sebuah objek, entah itu pesan ataupun objek manusia
atau bahkan gambar yang seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa persepsi yang bersifat subjektif ya. Teman-teman mungkin bisa melihat gambar ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihatnya seperti gambar kakek tua ya, ada yang melihat seperti gambar orang yang sedang mengendalikan kuda. Nah, ini baru kita mempersepsikan dari sebuah gambar ya. Belum kita membicarakan persepsi terkait dengan pesan yang disampaikan oleh manusia, itu bisa lebih kompleks lagi ya. Karena cara berpikir kita ini tergantung dari konsep budaya yang selama ini mempengaruhi. Nah, itu dia ya, visualisasi contoh dari persepsi yang bersifat subjektif. Nah, ini kemudian bahasa juga penting ya, erat kaitannya dengan budaya. Berbagai bahasa itu dipengaruhi oleh budaya juga. Contohnya ini, kita tahu ya, negara terdekat dengan kita adalah Malaysia dengan bahasa Melayunya. Banyak sekali makna-makna dari penggunaan bahasa yang menurut kita itu lucu ya. Tidak seharusnya seperti itu, tapi ya memang itulah artinya gitu. Contohnya ini ya, di salah satu bank di Malaysia, di mana sales office nih artinya malah pejabat jualan. Ya, pejabat jualan. Padahal kalau di tempat kita ya sales office itu kantor penjualan ya. Ini kita baru berbicara terkait dengan penggunaan kata-kata dalam bahasa tertentu. Belum ketika kita berbicara soal intonasi, panjang pendeknya pelafalan. Nah, itu dia tadi ya, bahwa bahasa juga mempengaruhi budaya. Nah, kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi, menurut Prof. Deddy Mulyana juga mengasumsikan bahwa tidak bisa gitu ya, TIK ini, teknologi informasi komunikasi ini menyeragamkan budaya termasuk bahasa. Kemudian cara menyapa berbagai budaya, ini cara saling menghormati juga berbeda-beda ya. Kayak misalkan orang suku Tibet, dia biasa menjulurkan lidah. Kemudian juga ojigi ya dari Jepang. Kemudian kita kalau dari Indonesia biasanya berjabat tangan ya, berjabat tangan, mencium tangan, terutama kepada senior seperti yang teman-teman lihat di layar gitu ya, mencium tangan Gus Dur ya sebagai tanda hormat gitu kepada sepuh. Kemudian juga misalkan dari Arab, saling menggesekkan hidung sebagai tanda saling menghormati. Nah, ini perlu kita pelajari ya teman-teman semuanya. Tentu ini hal-hal yang tampak yang bisa kita pelajari di berbagai literatur gitu. Nah, kemudian terkait dengan teknologi informasi ya tadi ya, teknologi informasi yang kita gunakan sama, tapi tidak bisa menyeragamkan nilai-nilai budaya yang selama ini sudah beragam dari zaman dulu gitu ya, tidak bisa diseragamkan. Misal dengan teknologi informasi kemudian menyamakan semua cara saling menghormati adalah dengan bercium tangan gitu, tentu tidak bisa. Nah, itulah ya yang terkait dengan bagaimana sih kemudian pengaruh TIK ini terhadap keragaman budaya yang ada secara global ya. Ini disampaikan oleh Prof. Deddy Mulyana. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemudian dampak dari cepatnya arus teknologi informasi ya, di mana ada salah satu pemain dari Yunani, Giorgos Katidis ya, pada ajang sepak bola. Dia melakukan selebrasi berupa hormat Nazi ya dari Jerman. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat sensitif. Info yang saya dapat, yang saya baca, si Giorgos Katidis ini bahkan tidak tahu gitu ya maksud dari apa yang dia lakukan. Anggapan bahwa bisa jadi dia melihat tontonan selebrasi dari negara lain, kemudian dia asal mengikuti dan diikuti pada acara yang cukup besar dan ditayangkan di televisi, otomatis banyak yang menyimak gitu ya. Berbagai reaksi kemudian cepat sekali muncul. Nah, ini juga arus informasi yang begitu cepat gitu ya, yang bisa saja menjadi sarana baik buruknya perilaku kita ya dalam melakukan sesuatu. Even kita mungkin tidak sengaja, tidak tahu gitu ya, tapi ya sekali lagi arus informasi itu tidak peduli ya apa yang kamu lakukan, dan kecepatan arus informasi itu diterima oleh para penggunanya ya, pengguna media sosial atau media konvensional, dan kemudian mendapatkan reaksi, itu adalah bagian dari konsekuensi. Nah, makanya itu penting ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang dianggap itu adalah sesuatu yang sensitif, coba dikaji ulang kira-kira layak atau tidak untuk kita publikasikan ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan berujung pada suatu
masalah atau bencana bahkan untuk diri kita sendiri. Ini juga ya salah satu video Logan Paul yang viral pada zamannya tentang bunuh diri di Jepang, di hutan Aokigahara Jepang. Jadi di Jepang ini terkenal dengan budaya bunuh dirinya gitu ya, apabila mengalami stres, depresi, untuk menanggung rasa malu. Daripada menanggung rasa malu, biasanya ya orang Jepang ini merupakan budayanya untuk mengakhiri hidupnya ya. Istilahnya adalah harakiri. Nah, ini harakiri adalah budaya Jepang yang biasanya sih menggunakan samurai ya, ditusukkan di perutnya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang apabila terdampak stres ya atau depresi. Tapi sekarang infonya yang sudah beredar, masyarakat di sana sudah cukup sadar gitu ya akan bahayanya budaya ini, yang kemudian salah satu peralihannya yaitu dengan mereka menghilang tanpa jejak dari keluarga ya, dari kehidupannya. Nah, itu dia tadi, tanpa harus bunuh diri. Nah, sikap Logan Paul ini yang kemudian disalahkan dan disayangkan oleh netizen Jepang terutama ya, karena dia kurang sensitif. Karena apa? Ya mayat yang dia fotokan dan masukkan di vlognya itu adalah bagian dari budaya Jepang yang sangat sensitif dan tidak perlu dipublikasikan sebegitunya gitu ya, apalagi hanya sekedar dijadikan konten. Oleh saat itulah kemudian dikecam ya oleh masyarakat Jepang nih aksi dari Paul Logan ini. Di Indonesia pun ya, ketika kita berkunjung ke Tanah Toraja, di sana kan memang ada budaya yang orang meninggal diletakkan saja ya di suatu pohon di salah satu daerah di Tanah Toraja, dan sebenarnya dibebaskan untuk kita mengambil gambar di situ ya, tapi tetap harus dengan koridor yang sudah ditentukan ya, terkait dengan nilai-nilai yang ada di sana, sehingga tidak boleh sembarangan kita memvideo, harus tetap menjaga sopan santun dan tentu izin gitu ya, agar ya tidak menyalahi adat istiadat di sana gitu. Jadi apa yang akan kita publikasikan itu hal yang penting ya, really matter. Jadi jangan sampai apa yang kita publikasikan itu justru akan merusak diri kita sendiri gitu ya, karena menyalahi aturan, norma, nilai budaya pada masyarakat atau tempat tertentu. Nah, kemudian berbicara soal teknologi informasi tentu sangat memudahkan kita dalam menjalani kehidupan ya, tak terkecuali si Michito Matsuda sebagai partisipan wali kota Tama di Jepang tahun 2018. Dia malah menggunakan robot, padahal dia berkampanye di negara yang memiliki konteks tinggi, di mana ya karakter konteks yang tinggi ini ya, jadi sama dengan negara kita ya, membutuhkan empati, hubungan yang dekat, yang hangat, yang harmonis dengan lawan bicara. Bahkan ini terkait dengan komunikasi massa ya, maka harus menciptakan hubungan yang erat dengan para calon pemilihnya, harusnya seperti itu. Tapi dia mengambil langkah yang salah, padahal ini adalah pemilihan kedua ya, bakal calon wali kota Tama di Jepang. Nah, seharusnya Michito Matsuda ini paham akan konteks budaya di sana ya, sehingga tidak full menggunakan robot, harusnya ya tetap dilakukan secara langsung ya. Itulah kenapa kemudian pesan nonverbal ini jauh lebih penting dilakukan untuk komunikasi yang interaksinya secara langsung, tidak melalui virtual. Ketika kita melalui virtual, walaupun diwakilkan robot dan lain sebagainya, itu kita kurang kelihatan tuh apa yang kita omongkan tuh kurang meyakinkan ya, kurang kelihatan maksudnya seperti apa, apakah kita membicarakan itu dalam keadaan marah, bahagia, sedih. Nah, itulah yang kemudian menjadi penting, bahwa kehadiran teknologi itu membantu, cuman kurang untuk bisa mengekspresikan pesan nonverbal kita. Justru pesan nonverbal itu sangat membantu kita untuk menekankan komunikasi verbal ya yang dikeluarkan. Jadi lebih baiknya tentu saja gitu ya, komunikasi secara langsung itu jauh-jauh lebih baik ya, terutama untuk meningkatkan relasi hubungan kita dengan orang lain.
seperti itu. Nah, ini fakta pengguna internet ya. Menurut Kominfo tahun 2018 yang saya ambil dari pemaparan Prof. Dedi Mulyana, semakin meningkat dan pastinya sekarang mungkin bisa lebih masif lagi karena semakin kita berdampingan dengan teknologi, dengan internet, dengan dunia virtual, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini ya, segala aktivitas sudah mulai beralih ke virtual sehingga lebih bisa nanti akan memasifkan lagi era industri 5.0. Oke, kita lanjut. Sebagai gambaran ngerinya nih media sosial ya, teman-teman mungkin bisa menonton The Social Dilemma ya, sudah ada di Netflix. Nah, ini beberapa leksikon yang ada pada film tersebut ya, membicarakan soal narkoba, kecanduan, isolasi, depresi ya, anxiety, kemudian juga manipulasi atau penipuan, merampas harga diri, perhatian, popularitas palsu ya, obsesi, kesempurnaan diri ya, terkait dengan dramaturgi, media sosial sebagai sarana mengancam, pencurian data, skandal dan lain sebagainya gitu. Bahwa memang sangat kompleks apa yang ada di media sosial karena tidak menutup kemungkinan kita bisa memiliki teman dari berbagai daerah dan berbagai karakter yang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, yang kemudian memicu kita untuk masuk ke dalam salah satu leksikon ini gitu ya. Tapi jangan sampai itu terjadi, makanya penting untuk kita mengatur preferensi kita dalam menggunakan media sosial. Teman-teman bisa menonton lengkapnya ya di film The Social Dilemma. Nah, ini bahkan 2 psikolog menemukan bahwa orang-orang yang mengobrol dengan telepon pintar di dekatnya, walaupun telepon tersebut tidak aktif ya, dianggap kurang empatik dan kurang percaya diri. Nah, ini ada istilahnya pubbing, phone and snubbing ya, menggunakan gawe tanpa memperdulikan lingkungan. Nah, sekarang kita pasti sering terjadi ya di era pandemi sekarang ini, wah 24 jam nonstop kita melihat handphone, bahkan kita tidak menyadari di sebelah kita ada orang yang mengajak kita ngobrol. Nah, itu hal yang ironi ya, sekarang ini benar-benar terjadi. Nah, kemudian kaitannya dengan penggunaan media sosial yang berlebihan ini akan menimbulkan efek disinhibisi daring menurut John Suler tahun 2004, yang menyebabkan ada kesetaraan semu dan keintiman semu. Oke, kita lanjut untuk pembahasan lebih jelasnya. Jarak kekuasaan sepertinya tidak terlalu terlihat ya di sini. Ketika kita menggunakan media sosial terkait dengan kesetaraan semu ini, kita bebas untuk mengkritisi orang yang bahkan senior di atas kita. Kayak misalkan sering banyak ya tanpa bertanggung jawab orang-orang ini kritisi atau membuat meme atau menyalahkan suatu aktivitas pejabat gitu, misalkan presiden ya, Joko Widodo, banyak sekali meme-meme yang dibuat. Nah, ini yang kemudian menganggap kesetaraan semu, yang menganggap bahwa di media sosial ini kita tidak memiliki jarak kekuasaan dengan orang-orang yang jelas-jelas itu adalah jauh di atas kita gitu ya. Tapi seringkali di media sosial ini yang memiliki kebebasan untuk kita bisa memberikan penilaian atas orang tersebut selayaknya kita memberikan penilaian kepada orang yang setara dengan kita gitu ya. Gitu, itu kebebasan di media sosial sebegitunya gitu ya, sehingga memunculkan efek dari kesetaraan semu ini. Nah, ini ada fenomena lain yang menarik terkait dengan yang kedua, yaitu keintiman semu. Jadi orang serasa sangat dekat, sangat intim gitu ya, padahal hanya di media sosial yang kita bahkan belum bertemu sama sekali. Nah, sering kejadian ya teman-teman, ketemu dengan orang, ada kasusnya ya, ketemu dengan orang di media sosial, kemudian tiba-tiba orang itu menghilang, dan bukan menghilang ya, si pacarnya ini bilang ke temannya untuk tolong bilang ke si X gitu ya, bahwa saya sudah meninggal gitu. Kemudian disampaikanlah gitu ya ke si X sebagai pacar virtualnya, dan percaya saja, dan kemudian malah si X ini bunuh diri karena nggak rela, ternyata pacar virtualnya udah bunuh diri, padahal belum gitu ya. Ini hanya iseng yang di media sosial yang bahkan mereka belum pernah bertemu sama sekali. Mungkin banyak ya kasus-kasus seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau udah dibutakan dengan cinta, wah apapun bisa dilakukan ya, padahal niatnya cuma iseng aja nih.
antara pacar virtual tersebut dengan melibatkan sahabatnya ya. Nah, kemudian Facebook adalah raja pencipta keintiman semu. Facebook ini masih menduduki peringkat walaupun dinilai banyak platform media sosial terbaru, tapi Facebook ini nggak kalah ya penggunanya. Bahkan banyak pengguna media sosial Facebook yang mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang dari luar negeri ya, bukan hanya dari lokal saja. Yang ini kemungkinan besar membuka peluang interaksi di Facebook. Mungkin karena ya fitur di Facebook sangat cukup lengkap sekali ya, bisa menulis pesan tanpa ada batasan karakter, cukup panjang dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memicu orang-orang untuk terus melakukan interaksi di Facebook dan tetap masih menduduki raja pencipta keintiman semu yang semacam tadi ya. Oke, selanjutnya ini untuk dukungan penelitian dari Prof. Rubin Dunbar, Oxford University. Dari 150 teman Facebook, hanya 15 atau 10% dianggap teman dan hanya 5 atau 3,3% yang dianggap teman akrab. Gitu ya. Pertemanan sejati menuntut interaksi tatap muka meski hanya sesekali. Istilah pertemanan atau persahabatan telah kehilangan makna dewasa ini ya. Jadi ya itu tadi ya teman-teman mahasiswa semuanya, dampak dari keintiman semu ini tadi yang kemudian menghilangkan esensi dari pertemanan atau persahabatan yang sesungguhnya. Kita merasa memiliki teman dekat, memiliki sahabat hanya dengan melalui interaksi virtual. Sebenarnya tidak make sense gitu ya. Bagaimana kemudian kita mempererat jalinan personal kita dengan orang lain tanpa tatap muka sama sekali, sedangkan kita baru bisa memutuskan orang ini sebenarnya layak untuk bisa diteruskan dalam level hubungan yang tinggi. Itu kan dilihat dari intensitas berinteraksinya juga gitu ya. Kemudian tatap muka, bagaimana meyakinkan, menekankan, didukung dengan nonverbal dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya perlu. Nah, tapi faktanya sekarang ini melalui media sosial saja kita merasa bahwa kita ini sudah memiliki sahabat, teman dekat, atau bahkan pacar virtual gitu ya. Oke, ini baru di media sosial Facebook nih. Belum kalau kita menilik dari berbagai platform media sosial lain atau bahkan platform pencari jodoh ya, kayak Tinder, apalagi. Itu pasti bisa lebih kompleks ya, kajian dari bagaimana sih keintiman semu itu bisa dikaji lebih dalam lagi ya tentunya. Nah, kemudian kita menilik bagaimana hubungan bilateral ya Joe Biden dan Putin di Jenewa tahun ini 2021, yang dimana mereka memilih untuk bertemu secara langsung, padahal ya kita tahu fasilitas kenegaraan untuk mengadakan konferensi internasional itu bisa saja dilakukan ya dengan berbagai cara gitu. Tapi Biden ini memutuskan ketemu, asumsinya dia adalah selalu lebih baik bertatap muka ya daripada hanya sekedar virtual. Tentunya begitu ya. Banyak sekali keuntungannya karena komunikasi itu bukan hanya dilihat secara verbal saja apa yang disampaikan, tapi juga terkait dengan bagaimana cara kita untuk menyampaikannya. Nah, itu kita sudah belajar ya, bagaimana kemudian peran komunikasi nonverbal dalam konteks komunikasi antar budaya. Bagaimanapun juga terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin masif dan semakin berkembang sejauh ini, apalagi sekarang kita sudah berada pada era digital society 5.0, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapkan gitu ya, terkait dengan teknologi yang berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kebutuhannya. Nah, ini makanya kita perlu adanya keseimbangan teknologi dan juga kesejahteraan sosial bagi manusia yang menggunakannya. Yang pertama adalah utamakan komunikasi tatap muka daripada komunikasi via media digital. Jadikan media sosial sebagai pelengkap ya. Ini penting ya, jangan sampai kita dikontrol oleh media. Bagaimanapun juga kita penggunanya, kita yang punya preferensi untuk menggunakan media tersebut untuk apa, kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perkuat pendidikan keluarga. Bagaimanapun karakter kita dimulai dari keluarga ya. Pembangunan karakter kita mulai dari keluarga inti kita sebenarnya ya. Ini terkait dengan penguatan identitas, nilai, norma, budaya, itu juga dimulai dari keluarga. Yang kemudian ini penting untuk memperkuat pendidikan keluarga ya, agar identitas kita dalam hubungan manusia ini bisa tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai positif yang selama ini dibangun
dibangun ya di tengah masifnya perkembangan digital society sekarang ini. Kemudian juga literasi digital di lembaga pendidikan ini juga menjadi bagian penting juga ya untuk bisa membantu preferensi kita dalam menggunakan media sosial atau media-media tertentu berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi tentunya. Ini sangat penting dilakukan dan tentu saja kembali pada diri kita sendiri, apakah kita mau untuk meningkatkan skill literasi digital kita atau ya kita menutup diri akan hal itu gitu ya. Ini penting selain untuk membantu kita untuk mengatur preferensi penggunaan media tertentu, juga dengan meliterasi digital kita akan terhindar dari istilah digital shock. Ada culture shock, ada digital shock gitu ya. Karena kita semakin berdampingan dengan teknologi, maka kita harus membiasakan diri ya dalam menggunakan teknologi tersebut, dan tentu saja digital shock ini nantinya berkaitan dengan apa yang kita yakini ya dalam menggunakan teknologi tertentu dan apa yang informasi yang akan kita cari dalam media tertentu. Itu juga penting terkait dengan literasi digital ini. Terapkan perundang-undangan. Nah, ini di Indonesia sedang gencar-gencarnya ya. Undang-undang ITE ini banyak sekali digunakan karena banyak yang menyalahgunakan kata-katanya, jempolnya, terutama untuk tindakan-tindakan negatif seperti rasisme, menghina personality orang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita juga perlu mempelajari ya. Selain menerapkan, juga kita perlu mempelajari perundang-undangan apa sih, karena kita berdiri di atas hukum gitu ya, kita berada di negara demokrasi yang kita harus tahu juga ya hukum-hukum yang mendasari perilaku kita ya, sehingga ketika kita mendapatkan suatu tindakan yang negatif seperti rasisme, diskriminasi, kemudian juga penyalahgunaan nama baik dan lain sebagainya ya terkait dengan identitas, itu nanti kita akan tahu arahnya kita harus kemana nih, harus seperti apa gitu ya teman-teman semuanya. Baik, saya rasa cukup video belajar hari ini sebagai penambahan materi kelompok yang hari ini sudah presentasi berkaitan dengan peran serta digital society dan juga penggunaan teknologi informasi dalam membangun komunikasi antar budaya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.